Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar jadi jantungnya setiap institusi pendidikan. Coba deh, kita bayangin pendidikan itu kayak sebuah proyek bikin gedung yang megah. Nah, kurikulum itu adalah cetak biru arsitekturnya, dan pembelajaran adalah proses konstruksi nyatanya di lapangan. Tanpa cetak biru yang jelas, bangunannya pasti bakal runtuh kan? Tapi sebaliknya, tanpa proses konstruksi, cetak biru itu ya cuma sekedar kertas. Jadi hari ini, kita bakal lihat gimana kedua hal ini saling terhubung erat dan bikin pendidikan itu hidup. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Peta jalan kita hari ini akan mencakup 5 poin utama. Kita mulai dari landasan kurikulum, masuk ke 4 fungsi intinya, gimana mewujudkannya dalam pembelajaran, melihat peran vital sang guru, sampai realita tantangannya di lapangan beserta solusinya. Kita mulai dari bagian pertama, landasan kurikulum. Kita pasti udah sering dengar kata manajemen kan? Tapi kalau di dunia pendidikan, ini bukan cuma soal urusan administrasi kertas kerja aja loh. Manajemen itu ibarat mesin tak terlihat yang beroperasi di belakang layar. Dia yang mastiin semua kegiatan itu diatur, direncanakan, dieksekusi, dan diawasi biar tujuan besar pendidikan kita bisa tercapai secara efektif dan efisien. Terus, kalau manajemen itu mesinnya, kurikulum ini adalah kompas utamanya. Buat para pendidik, kompas ini sangat krusial. Kenapa? Karena kurikulum inilah yang secara spesifik nentuin tujuan, milih materi mana yang pas, dan netapin standar metode serta penilaian yang bakal mandu jalannya seluruh tahun ajaran. Jadi, kalau kita gabungin keduanya jadi manajemen kurikulum, kita sebenarnya lagi ngelihat sebuah proses aktif yang ngejembatanin antara rencana tertulis dan kualitas pendidikan di lapangan. Tujuannya sangat jelas nih, buat ningkatin kualitas pendidikan, mastiin proses belajarnya terarah, benar-benar relevan dengan apa yang dibutuhin siswa, dan bikin cara ngajar guru jauh lebih efektif. Lanjut ke bagian 2, 4 fungsi inti kurikulum. Mari kita lihat gimana sih siklus hidup dari rencana pendidikan ini berputar. Semuanya bertumpu pada 4 fungsi inti. Pertama, ada perencanaan, tempat di mana silabus dan kalender disusun. Terus masuk ke pelaksanaan, yaitu saat rencana tadi benar-benar diterapkan waktu ngajar di kelas. Ketiga, pengawasan, buat mantau prosesnya supaya tetap di jalur yang benar. Dan bermuara pada evaluasi, tahap yang super penting buat menilai seberapa sukses programnya dan apa aja kekurangan yang harus diperbaiki. Ingat ya, ini bukan garis lurus yang ada ujungnya, melainkan siklus yang terus berputar untuk mencapai kesempurnaan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mewujudkan kurikulum dalam pembelajaran. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman kita waktu di dalam kelas dulu. Pembelajaran itu pada dasarnya adalah proses interaksi yang dinamis banget antara guru, siswa, dan sumber belajar. Dan interaksi ini nggak terjadi tanpa arah loh. Tujuannya sangat spesifik, buat ningkatin pengetahuan, ngebentuk keterampilan praktis, dan yang gak kalah penting, ngembangin sikap siswa. Ini adalah momen di mana teori makro di atas kertas tadi turun langsung jadi realita manusiawi di lapangan. Sama persis kayak kurikulum tingkat sekolah yang butuh dikelola, pembelajaran harian di kelas juga butuh manajemen 3 langkahnya sendiri biar efektif. Di sini, seorang guru pada dasarnya bertindak sebagai manajer mikro buat kelas mereka sendiri. Dimulai dari perencanaan untuk nyiapin tujuan dan media pembelajarannya, terus pelaksanaan lewat penyampaian materi secara aktif, dan ditutup dengan evaluasi, entah itu lewat tugas, ulangan, atau observasi langsung. Nah, ini dengan cemerlang mengilustrasikan inti dari hubungan keduanya. Kalau kita bandingin secara langsung, kurikulum itu adalah pedoman atau arahnya, sedangkan pembelajaran itu adalah eksekusi atau aksinya. Tanpa kurikulum, pembelajaran kita bakal benar-benar hilang arah. Tapi sebaliknya, tanpa pembelajaran yang dieksekusi dengan baik, kurikulum itu ya cuma sekedar teori usang di atas meja yang nggak pernah diterapkan. Lanjut ke bagian 4, peran vital guru. Masih ingat analogi cetak biru di awal tadi kan? Sebagus apapun rancangan cetak biru itu dibikin, kita tetap butuh pekerja lapangan yang sangat terampil untuk mewujudkannya jadi nyata. Disinilah guru mengambil peran sentral. Guru adalah sosok yang harus bisa mengadaptasi kurikulum yang kaku tadi dengan dunia nyata yang terus berubah. Mereka harus mastiin semuanya tetap relevan dengan zaman dan tentu saja nyambung dengan kebutuhan unik tiap siswa yang ada di hadapan mereka. Buat benar-benar menghidupkan sebuah kurikulum, seorang guru itu ibaratnya harus pakai banyak topi sekaligus setiap harinya. Mereka berperan penuh sebagai seorang perencana, sebagai pelaksana, sebagai evaluator yang cermat, dan lebih dari sekedar mengajar materi, mereka juga adalah motivator yang nyalain semangat belajar, sekaligus pembimbing yang selalu mengarahkan siswa saat mereka mulai tersesat. Ini jelas pekerjaan yang menuntut kemampuan adaptasi luar biasa. Oke, kita sampai di bagian kelima, tantangan pendidikan dan solusinya.
Hal yang sangat menarik pas kita memetakan rintangan-rintangan operasional di dunia pendidikan adalah kita melihat pola yang sangat jelas. Ya, tantangannya memang nyata, kurikulum yang suka berubah-ubah, kurangnya fasilitas belajar, motivasi siswa yang kadang naik turun, sampai pergeseran tren teknologi yang super cepat. Tapi perhatikan baik-baik, setiap masalah praktis ini sebenarnya sudah punya solusi terstruktur, mulai dari pentingnya ningkatin kompetensi guru dan manfaatin teknologi edukasi, sampai ke penerapan metode belajar kreatif dan ngebangun kerjasama yang solid banget antara sekolah dan orang tua. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik dari semua ini adalah semua bagian yang bergerak ini, mulai dari perencanaan di tingkat makro oleh sekolah sampai ke pengajaran di tingkat mikro oleh guru di dalam kelas, itu tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan ekosistem pendidikan yang seoptimal mungkin. Dengan manajemen yang benar-benar pas, proses belajar kita bakal jauh lebih terarah, efektif, dan pastinya menghasilkan kualitas yang kita semua harapkan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kalau kita sadar bahwa setiap komponen pendidikan kita, dari mulai lembaran kurikulum sampai ke sudut ruang kelas, itu bisa dikelola, direncanakan, dan dievaluasi sedemikian rupa. Dengan manajemen yang benar-benar solid, kira-kira sejauh mana ya pendidikan kita bisa berevolusi untuk generasi masa depan? Pertanyaan itu saya tinggalkan buat Anda renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan teruslah semangat buat belajar.